Tuhan, ya, dalam bahasa Batak, Christ in me, ya, apa itu bahasa Indonesia? Kristus di dalam aku. Ini yang menjadi modal utama kita, sehingga kita, saudara-saudara, akan terus mengalami pemeliharaan Tuhan. Seperti tadi kesaksian pemimpin pujian, memang selalu kita akan diperhadapkan dengan dua hal. Hosa mana? Tuti. Kadang-kadang kita ingin menyelamatkan hosa kita, akhirnya kita kehilangan hosa kita. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Berganti-ganti saya rasa tangan Tuhan itu untuk memberkati kami. Ya. Saya bersaksi beberapa mungkin hari Jumat yang lalu kami olahraga pagi, sarapan pagi. Tiba-tiba saya melihat di Jalan Cipto sana masuk di Koktong seorang pengusaha anak Tuhan. Saya menyapa, kami berbincang-bincang. Saya diberkati. Kemarin sore ada lewat di sini juga anak Tuhan. Saya diberkati. Ya. Itulah janji Tuhan. Tadi si Rado bilang begini, tahu nggak Pak Gem katanya? Kurir kami itu 50% omsetnya hancur. Karena biasanya saya mengantar paket itu 60 sampai 70 per hari. Ini sekarang tinggal 30. Sepi, Mas. Jadi bagaimana dengan dunia Grab? Grab pun sepi. Ini adalah sedang terjadi namanya krisis ekonomi. Jadi bukan hanya ini. Negara kita itu, makanya tadi saya lihat kalau nggak salah Menteri Keuangan kita sudah mengumumkan akan mencairkan kembali tahap kedua besoknya. Tapi coba bayangkan kalaupun dicairkan kan itu juga menjadi hutang. Ya. Nah, itu sebabnya janji Tuhan itu kita harus pegang. Makanya di ibadah ini kita terus diingatkan dan diingatkan dan diingatkan. Ya, Christ in me. Kita lihat firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 28. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini tegas adalah tujuan penggembalaan, untuk memberitakan, menasehati tiap-tiap orang, mengajari, memimpin, supaya kita benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kita. Nah, sebagai gembala, saya tentunya tidak akan bosan-bosannya menasehati saudara sebagai jemaat Tuhan. Ya. Saya sudah berkhotbah beberapa minggu ini tentang keuangan. Nah, karena ketepatan negara kita sedang mengalami namanya krisis. Tapi jangan takut, sebab janji Tuhan punya bagian. Sejak dari dulu kita melihat zaman dulu bagaimana umat Israel itu dipelihara Tuhan di tengah-tengah krisis sekalipun. Tapi bagaimana kita bisa mengalami itu kalau kita nggak percaya? Kalau kita tidak mengalami Kristus, Christ in me, ya? Perhatikan rahasia yang terungkap dari kata firman Tuhan, ada mulianya rahasia itu. Apa itu rahasia yang terungkap? Ayat ini merujuk pada rahasia Allah yang sebelumnya tersembunyi, namun sekarang diungkapkan, yaitu Kristus yang tinggal dalam orang percaya sebagai pengharapan akan kemuliaan. Ya, jadi Christ in me sebelumnya adalah rahasia yang belum terungkap. Tapi bagi orang percaya rahasia ini kemudian diungkap. Di mana sekarang Kristus tinggal di dalam kita. Ini menjadi satu jaminan bagi kita untuk memiliki pengharapan. Jangan takut. Amin. Amin. Nah, perhatikan, bukan pengetahuan intelektual. Jadi rahasia yang dimaksud itu bukan pengetahuan intelektual, bukan tentang AI, ya, bukan tentang kemajuan-kemajuan teknologi. Tetapi rahasia yang dimaksud adalah
frasa Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu menyoroti hubungan pribadi dan kehadiran Kristus dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar pengetahuan teoritis. Jadi ini bukan berbicara tentang pengetahuan intelektual. Bagaimana AI hari ini sudah mengambil alih begitu banyak tangan-tangan manusia. Kita kaget dengan teknologi, perkembangan kemajuan teknologi, tapi rahasia yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan itu, tapi menyoroti hubungan pribadi dan kehadiran Kristus dalam kehidupan orang percaya. Nah, selama ini kita yang dengar adalah teori. Sudah dengar firman itu adalah logos, ide, pikiran Kristus. Tapi logos itu harus menjadi rema, menjadi pengalaman hidup. Ya. Tadi pemimpin pujian kita mengatakan, ya, memang ini mengajarkan supaya kita jangan takut. Memang hari ini, saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan yang banyak. Mau memprioritaskan nyawa atau roh. Ya. Nah, seharusnya ketika kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, kita harus terus mengalami pertumbuhan yang secara signifikan sehingga kita tidak takut lagi untuk mengutamakan roh kita. So, kita tahu bahwa hidup kita akan dipimpin dan dituntun sehingga kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kehadiran Tuhan itu adalah aktif. Dia enggak pasif. Banyak jemaat yang pasif. Datang, duduk, diam, pulang. Dia tidak mengalami pertumbuhan. Saudara adalah contoh jemaat yang aktif. Kalau bapak-bapak ini kan hampir semua setiap minggu kita kebaktian 2 kali ya. Kalau pria ya. Kalau wanita karena mereka di satu ke hari Sabtu. Ini adalah pertanda. Tidak semua bisa aktif. Ya. Kalau dia nggak bertumbuh, coba kita lihat dulu di Pelkam ini kan banyak yang aktif dulu. Tapi diuji. Siapa yang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi, saudara berbahagialah karena saudara teruji. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan, oleh anugerah sampai aku menutup mata, aku akan tetap setia. Di Pelkam ini, walaupun nanti saya sudah tua, tetap saya keluarga muda. Ya. Nah, kehadiran aktif ini berarti Kristus secara aktif tinggal di dalam diri setiap orang percaya yang merupakan jaminan dan dasar pengharapan mereka akan kemuliaan di masa mendatang. Itu makanya saya selalu menggunakan, Alkitab selalu menggunakan auris tensisnya. Artinya sesuatu yang terus berkesinambungan. Satu kali tapi aktif untuk selamanya. Bagaimana Kristus itu akan memelihara kita. Ya, mungkin hari ini saudara-saudara Tuhan gak langsung bawa kita dengan pendapatan-pendapatan yang luar biasa. Tapi bukan itu janji Tuhan. Janji Tuhan bukan tentang kekayaan. Tadi kami sampai sore tadi masih aktif di sini karena Allah kita itu aktif. Saya masih mengepel tadi. Belum ada berhenti saya dari habis ibadah itu. Sampai si Devi bilang, ini nggak ada capeknya Pak Gini. Saya bilang, tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Amin. Haleluya. Ya, saya nggak bisa olahraga tadi ke sana karena hujan. Saya olahraga di sini. Ya. Tadi saya sempat habis makan, saya memberikan wejangan-wejangan kepada para pemuda-pemuda kita. Ada seorang mengatakan bahwa di balik kekayaan yang besar tersimpan kejahatan yang besar pula. Kalau saudara ingin kaya, maka saudara harus jadi penjahat. Ya, karena akar dari segala kejahatan itu adalah cinta. Wah, nggak mungkin saudara bisa kaya dalam tanda petik kalau saudara nggak jahat. Itu makanya kekayaan ini menjadi sesuatu yang bukan tujuan. Alkitab menjelaskan itu. Kekayaan itu sebagai sebab akibat. Kalau kekayaan itu datang dari takut akan Tuhan, lihat, maka kita nggak harus jadi penjahat. Tapi kebanyakan kita lihat pada umumnya orang mencintai uang. Dan di dalam gereja pun banyak orang yang mencintai uang. Saudara nggak harus membunuh supaya jadi jahat. Cukup saudara mencintai uang, maka akarnya sudah ada pada kita. Saya sampai hari ini terus belajar untuk setengah mati. Mungkin belum mati soal uang ini. Setengah mati aja dulu. Setengah mati aja untuk.
uang ini sangat berbahaya. Ya, uang sangat berbahaya. Tapi saya melihat bagaimana kalau dampak dari takut akan Tuhan saudara menjadi kaya, maka saudara tidak akan berubah jadi penjahat. Jangan menjadi jemaat yang cinta uang, apalagi menjadi hamba Tuhan yang cinta uang. Kenapa? Karena dia akan menjadi penjahat. Ingat, di balik kekayaan yang besar tersimpan kejahatannya. Kalau semakin ingin sudah kaya, semakin jahatlah. Makanya kita belum kaya ya, karena kita nggak mau jahat. Coba tanya Pak Mire ini, sebetulnya gampang nggak cari uang? Gampang. Dialah yang paling tahu. Kalau dia mau, yang tadinya cuma 50.000 bisa nggak dibilang 500? Bisa. Cuma nanti dia bongkar sana, bongkar sini. Tapi dia jadi penjahat. Untuk apa? Ya, untuk apa? Perhatikan. Nah, saat kita lahir baru, kita menerima benih ilahi. Ketika kita lahir baru, kita menerima benih ilahi. Semua potensi Kristus ada di dalam benih ini. Ya, ingat, saudara sudah lahir baru. Amin. Dan sekarang benih ilahi itu ada. Apa itu benih ilahi itu? Semua potensi Kristus ada di dalam benih ini. Itu makanya ayat firman Tuhan mengatakan, sebab seperti Kristus, demikianlah kita di bumi. Benih yang ada pada Kristus secara fisik ilahi itu ada pada kita sekarang. Karena apa? Saudara perhatikan. Semua potensi Kristus itu ada di dalam benih ini. Iman Kristus sama dengan iman kita sekarang. Jadi nggak beda. Itu canggihnya loh. Kerennya di situ. Iman yang ada pada Kristus secara fisik itu ya, secara manusia sama dengan yang ada pada kita. Kasih Kristus sama karena kasih Allah agape. Hikmat Kristus sama karena roh hikmat yang ada pada Kristus secara lahiriah, roh yang sama sekarang ada pada kita. Kebenaran Kristus sama. Dan kehidupan Kristus yang disebut dengan soy. Nah, ini adalah benih yang kita terima sesudah kita lahir baru. Kita mengalami, menerima semua potensi Kristus. Jadi jangan kita takut. Amin. Haleluya. Coba tanya Mama Sidi. Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu. Kayaknya kalau kita ikuti kisah mak dia ini, sepertinya ini tahun yang lalu paling lambat ini sudah jalan-jalan ini. Pajahoros, nanti jalan ke Beliran ya. Tapi perhatikan, dulu kan kayak seram ya, gelap semua kan. Tapi coba perhatikan, bukan seperti yang kau pikirkan yang Tuhan jadikan, tapi seperti yang Tuhan pikirkan yang jadi. Tidak harus laku rumah itu. Tetapnya bisa ketawa. Walaupun sampai sekarang mungkin masih ada sempit sana, sempit sini. Itu Tuhan masih buat begitu karena Tuhan masih mengenal sama dia. Ini kalau langsung dilonggarkan nanti ini langsung lupa dia. Makanya agak diperketat kuncinya. Supaya apa? Maka sekarang dia kan, oh Tuhan Yesus tolong. Nah, itu yang Tuhan suka. Oh Yesus. Jadi nanti kalau sudah pegang uang 100 juta, cepat tetap Yesus. Jangan begitu krisis langsung Yesus, begitu tadi angkat BBM ini langsung martanya yang musuh. Perhatikan. Jadi benih ini 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah, kita sudah lebar, tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena ada benih ilahi. Mana si Jeremia? Di luar ini. Kemarin saya diskusi sama dia. Ini kan mahasiswa semester 7 sekarang. Teologi. Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu saya melayani salah satu gereja. Kemudian saya bertanya, apakah Amang masih berdosa? Masih, itu majelis. Penatua lah kalau lagi begini. Masih berdosa? Iya, masih berdosa. Jadi kalau hari ini mati kemana? Mulai bingung. Orang berdosa pasti masuk apa? Neraka. Nah, kita kadang berpikir kita bisa
menghentikan dosa dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena orang Kristen secara umum berpikir bahwa dosa itulah akibat perbuatan. Ayat ini mengatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini kan sesuatu yang mustahil kayaknya ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Jadi kalau saya contoh melanggar firman Tuhan, saya nggak berdosa lagi. Itu yang disebut dengan dosa perbuatan. Pelanggaran, saudara-saudara. Pelanggaran. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Benih ilahi itu apa itu? Iman Kristus, kasih Kristus, hikmat Kristus, kebenaran Kristus dan kehidupan Kristus itu sudah ada pada kita sesudah kita lahir baru. Amin. Ya kalau hidup ini ya nggak mungkinlah kita nggak jatuh bangun. Ya kan begitu kan ya, jatuh bangun ya. Jatuh bangun aku malah. Kadang nggak banyak hal di luar kendali. Jangankan di luar kendali, yang dalam kendali kita aja. Kalau tubuh ini nggak mungkin ini sempurna. Sudah terjadi namanya kerusakan permanen. Tapi dengar, benih ilahi ini memungkinkan kita untuk tetap mengalami kekudusan sehingga kita tetap disebut dan dipanggil menjadi orang kudus, orang benar. Amin. Saudara, orang kudus? Orang benar? Kenapa? Walaupun nanti kita melebat. Kenapa kita status kita menjadi orang benar, orang kudus? Karena kita memiliki benih ilahi. Benih ilahi yang memungkinkan kita tidak mungkin berbuat dosa lagi. Karena kematian Kristus cuma satu kali untuk selamanya. Dosa sudah finish, selesai. Haleluya. Dan ini harus terus. Dunia yang berdosa sedang dihukum hari ini. Tapi dengar, umat Tuhan yang sudah diampuni dosanya tidak akan dihukum. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Dunia sedang dihukum hari-hari ini melalui krisis moneter, politik, geopolitik yang tidak menentu. Perhatikan di mana-mana, di Nepal kemarin perhatikan semua. Dunia sedang dihukum. Tapi anak Tuhan akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Di Mesir mereka ada di tanah Gosen. Haleluya. Dalam waktu mereka eksodus menuju tanah Kanaan, mereka pemeliharaan Tuhan ada di padang gurun. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Ini janji Tuhan. Jangan takut. Kalaupun dunia ditimpa tulah, nanti sudah baca kitab Wahyu. Dan intensitasnya akan terus makin dan semakin naik. Dunia ini akan semakin hancur dan rontok. Krisis di mana-mana, secupa gandum sedinar harganya. Nggak mungkin lagi harga beras ini turun. Jangan takut. Yang dihukum adalah dunia yang berdosa. Tapi umat Tuhan yang sudah dikuduskan, dibenarkan, itu akan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini memang satu-satunya yang membuat kita bermasalah adalah memikirkan hal-hal yang belum terjadi ini. Jadi bagaimana nanti ya? Ya kan? Bagaimana nanti? Padahal yang sudah terjadi bisa kita hadapi kan? Ya, contoh Mak Marco lah. Udah dalam rumah tangga sudah 18 tahun, jalan 18 tahun. Tapi masih kadang baru bersugut. Bagaimana nanti kalau begini ya? Kan gitu kan? Yang belum terjadi ini memang mengerikan. Ya. Yang belum terjadi ini. Jadi kalau itu kan udah urusan pikiran kita nih, itu nanti kita akan melihat itu, saudara. Selanjutnya, di mana lokasi benih ilahi itu jatuh? Jumat kemarin saya udah agak singgung ini sedikit. Di mana benih lokasi itu? Di mana lokasi benih itu? Benih ilahi itu jatuh. Ini sama dengan seperti firman Tuhan yang ditabur. Ada 4 media. Tanah, jalan, pinggir jalan, tanah berbatu, semak belukar, dan tanah yang baik. Perhatikan, tubuh itu adalah wadah jasmania. Yang harusnya ini agak diturunkan jiwanya dia. Tubuh inilah wadah jasmania. Ini yang saya katakan, inilah bempernya semua. Kayak hari Jumat, hari Rabu kemarin, hari Kamis kemarin. Tubuh inilah yang mengalami semua. Susah senang kan mengalami tubuh kan? Karena dia yang berjasa, dia yang
jasmania. Pikiran ini melewati apa? Perasaan dan kehendak. Perhatikan, disinilah proses transformasi terjadi. Dengar. Kalau benih ilahi ini tidak menembus ini, bagaimana? Disinilah ininya semua persoalannya. Pikiran ini adalah medan pertempuran. Susah senangnya kita disinilah kita. Disinilah semua baik yang sudah terjadi, apalagi yang belum terjadi, semualah di sini dicemaskan. Ya kan? Dicemaskan lagi. Gimana nanti ya kalau melahirkan aku nanti 9 bulan? Dari mana dananya kan? Pernah begitu enggak? Coba bayangkan. Disinilah semua diproses itu. Itu makanya disinilah Kristus ini perlu hadir. Supaya pikiran ini mengalami yang disebut dengan transformasi. Perhatikan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Metanoia. Berubahlah. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan berubahlah secara total. Ya, mengalami pembaharuan secara radikal, itu maksudnya. Ya, oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi di sini saudara, jadi lokasi benih ilahi itu ada tubuh, jasmania, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Disinilah ini harus mengalami perubahan. Pikiran itu harus ada di sana. Benih ilahi itu harus menyentuh, menembus sampai di sana. Supaya jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Baru inilah roh, inilah. Jadi di mana lokasi benih ilahi itu? Ditanam di dalam roh. Itu adalah tempat yang paling dalam. Semanusia tanpa roh hidup enggak hidup. Coba perhatikan di dalam kitab Kejadian bagaimana Allah membentuk manusia dari dalam debu tanah. Dia masih jasad patung. Kemudian Tuhan memberikan dia roh, dalam bahasa Ibrani ruah, nafas, sehingga dia menjadi makhluk hidup. Nah, ketika roh seseorang meninggalkan tubuhnya, berubahlah dia menjadi jasad membau di asbak. Roh itu jauh lebih besar. Maka benih ilahi itu harus menembus, harus sampai di dalam roh kita yang paling dalam. Ini yang disebut dengan kedalaman. Sama seperti saudara lihat di Eropa sana, jembatan-jembatan di atas permukaan laut itu, apa yang terjadi di dalam waktu mereka membuat tiang-tiang penopang dari dasar laut itu kan? Bayangkan dasar laut itu harus disentuh oleh beton-beton itu, bahkan sampai dikorek lagi sampai 5 meter di permukaan, di bawah permukaan, di bawah dasar laut sampai menyentuh kedalaman. Nah, firman itu harus sampai itu disebut dengan tanah yang baik. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100. Ya. Saya tadi khawatir khotbah tadi siang itu hanya menyentuh sampai jiwa. Saya melihat tadi beberapa jemaat itu sungguh khusus dari Tuhan. Bagus sekali. Saya takutnya hanya seringkali hanya menyentuh sampai jiwa. Makanya kita kadang berkomitmen kan, mulai sonari kuleno kuna perpulaku sampai jiwa atau sampai tubuh kadang-kadang. Karena kita berpikir mau leran kayak berkatan itu mau, itu salah besar. Ya, saya apresiasi untuk jemaat-jemaat yang sudah konsisten. Ya, konsisten mulai dari 20.000. Ya, orang nama Semira saya ingat dulu mulai dari 20.000 per bulan. Karena dia kerja dulu 5 tulangnya nggak dibayar deh. Itu mungkin sekitar 16 tahun yang lalu. Konsisten mereka. Konsisten. Ya, cuma hari ini saya lihat penurunan pajak mereka. Mungkin lagi buka usaha, bayar hutang sana sini. Ya, nggak apa-apa. Saya bilang sama Pak Mirin, kalau ini kau berani dari 4 tahun yang lalu, kau merintis, mungkin hari ini kau sudah tinggal di AC. Tapi ini baru. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlalu. Tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Rajinlah. Nggak apa-apa. Jangan tirukan yang malas-malas ini.
Tangan orang rajin mendatangkan kekayaan. Kalau firman itu menembus sampai di roh, lahirlah komitmen itu. Nanti kita akan melihat. Ini kadang-kadang firman itu nggak sampai ke roh kita, hanya sampai ke jasmani. Itu makanya bisa sampai apa? Happy dia. Ya. Tadi siang saya yakin seberapa jemaat itu dilawat Tuhan. Cuma nggak tahu kita kedalamannya seperti apa. Apakah hanya sebatas jasmani? Ya. So, tadi ada yang nyalam aku tadi. Puji Tuhan lah. Tapi harus dihutbahkan lagi begini hari Minggu. Bayangkan mas, kalau harus dihutbahkan, itu belum sampai ke kedalaman. Kalau saudara udah sampai ke kedalaman, nggak peduli mau resesi atau mau resepsi, nggak peduli dia. Kalau sudah di kedalaman ini sudah urusannya dengan yang Maha Kuasa ini. Mau sekalipun Elia Miron mengatakan perpuluhan itu tidak boleh, salah itu urusan. Orang yang sudah disentuh sampai ke kedalaman itu sudah sakral dengan Tuhan. Amin. Amin. Mau dilarang, jangan ibadah oleh di gereja. Ini urusan sudah kedalaman ini. Ini urusan kita dengan Tuhan, sakral sekali. Artinya begini, bagi kita ini mati pun jadi. Ya kan? Kalau kita enggak, hidup pun jadi kan? Kita masih menyelamatkan nyawa kita. Akibatnya hosa-hosa. Ya. Mak bosnya jangan selamatkan nyawamu. Utamakan roh. Haleluya. Masih ditunggu bulannya. Udah 3 minggu lah. Saya begitu. Sampai gak enak. Ini kok apa moto yang saya masuk bebula di Pastorion. Kadang-kadang tahu nggak? Tuhan itu mengelek. Tahu nggak? Jadi bukan hanya kita yang mengelek Tuhan. Kadang Tuhan pun mengelek kita. Dielek kita. Seperti Nabi Elia mengelek jangan sama leang. Asap leang. Nanti mau leang. Tunggu dulu. Laku baby katanya. Tuhan berkuasa. Masih syukur tadi diangkat itu. Sebagian orang udah mati babinya langsung nggak diangkat jadi sekarang. Tuhan masih kasihan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bilang sama si Ines, ya, yang kamu ketahui itu yang menghakimimu, bukan saya. Jadi nggak usah malu-malu. Karena dia tahu banyak. Lebih banyak daripada Pak Winet. Yang kita tahu ini yang menghakimi kita kan. Makanya kenapa yang lain itu nggak merasa bersalah? Karena nggak tahu dia. Sehingga nggak ada yang menghakimi dia. Ingat firman Tuhan itu apa? Dalam bahasa aslinya kemarin kritikos, mengkritik, ya kan? Menghakimi, bahkan mengungkap kedalaman, menirang hosa, siap. Jadi ingat, lokasi benih firman itu di mana? Lokasi benih nilai itu sampai di mana? Di mana? Roh. Dan kalau ini sudah jemaat yang begini, saudara. Yang sekda sekarang, sekda Simalungun itu jemaat GPD loh. Pak Nixon Singamora, sekda Simalungun. Dia pernah bilang begini sama saya, Om, kami lagi ngomong, saya tidak akan pernah pindah dari gereja saya. Apapun yang terjadi. Hanya satu yang memungkinkan saya pindah. Kalau gembala kami sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mesti saya pindah. Ini sudah kedalaman. Ini gara-gara mengancam naik pindah. Mengancam naik pindah. Ya. Nah, makna Christ in me itu apa? Bukan pribadi Yesus secara fisik yang tinggal dalam kita. Tetapi apa ini? Natur, sifat alamiah. Sifat dan benih ilahi Kristus yang tertanam di dalam roh kita. Ya, roh, spirit. Jadi bukan Kristus secara lahiriah, secara fisik yang tinggal, tetapi sifat-sifat Kristus itu mengubah apa? Pikiran kita. Kalau sudah dimulai dari roh. Jadi tanya jangan begini, kenapa roh? Kenapa pikirannya si kawan ini jelek? Karena rohnya belum mengalami benih ilahi itu. Karena semua dimulai dari sana. Di sana akarnya semua. Dari roh. Maka itu akan mempengaruhi pikiran.
Ya, kehendak dan perasaan. Jadi kenapa seseorang bisa tenang di tengah badai? Karena rohnya dalam. Benih ilahi itu ada di sana. Ya. 1 Yohanes 3:9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam dalam dia. Ia telah dilahirkan. Perhatikan, kenapa kita enggak terus dalam perbuatan kita? Ini kan sudah mulai menjabarkan lagi. Termasuk dosa perbuatan kita, pelanggaran kita enggak terus-menerus lagi karena sekarang kita dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam roh kita. Sehingga kita mengalami yang disebut dengan pembaruan, transformasi. Ya. Nah, apa tujuan dan fungsi? Christ in me. Coba lihat Filipi 3:10, kita baca 1 dan 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam. Tujuan daripada Kristus tinggal dalam hidup kita itu apa? Christ in me, tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan siapa? Nah sekarang coba deh, dunia ini juga kuat magnetnya. Kita digoda tanpa kita sadari supaya kita menjadi serupa dengan dunia dalam gaya hidup, penampilan, cita-cita, betul nggak? Impian. Coba bayangkan kalau anak-anak kita cita-citanya nanti mau jadi kaya, bahaya dia. Bahaya. Sangat berbahaya. Ya nanti aku doakanlah aku, nanti aku akan menjadi kaya, dapat punya uang banyak. Hati-hati. Percayalah, dari cita-citanya dia akan menjadi orang jahat. Loh, salah rupanya. Tidak salah. Kekayaan bukan tujuan hidup. Ya? Nah, kekayaan itu bukan tujuan hidup. Jadi anak-anak kita harus bagaimana? Dia harus bercita-cita yang berbudi luhur. Bagaimana cita-citanya memiliki dampak, dia berguna dan berdampak bagi banyak orang. Itu berbudi luhur. Itu makanya tujuan daripada Christ in me, Kristus tinggal dalam hidup saya, adalah supaya menjadi serupa. Identitas baru. Kita milik Kristus sekarang. Amin. Kita punya identitas yang baru. Apa itu? Warga kerajaan surga. Kartu tanda pengenal kita sekarang. Kartu identitas kita sekarang. Otniel, pertahi, nagejang borne. Pedo tiba remo iba. Masalah maka TV dota segala macam. Di situ warga kerajaan surga, milik Kristus sekarang ya. Itu yang terpenting. Coba lihat, di Mesir bangsa Israel itu diselamatkan melalui tanda darah. Setiap ambang pintu rumah yang dibubuhi dengan tanda darah diluputkan oleh malaikat maut. Akhir zaman sekarang juga sama. Setiap rumah yang menjadi milik Kristus rumah ini. Contoh, walaupun mungkin nggak semua satu rumah itu milik yang takut Tuhan, tapi ada satu, maka dia tercover karena satu orang. Tidak ada yang takut. Jadi kalau contoh kayak ini, dilihat marho takut Tuhan, tercover, bukan tercover ya, tercover. Karena ada tanda darah, sehingga lewati haleon, kata tahu haleon, kelaparan, lewati dia. Sehingga nanti orang akan melihat, kok lucu orang ini ya. Kita udah ngos-ngosan kok, orang ini masih bisa pesta-pesta, manggang-manggang, kata coba. Karena Tuhan yang mengadakan. Kita sekarang memiliki identitas baru, saudara-saudara. Itulah tujuan Christ in me. Kita menuju keserupaan dengan Kristus. Makanya saya yakin bahwa rumah tangga itu adalah media yang paling efektif untuk memproses kita untuk menjadi seperti Kristus. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki tantangan dalam rumah tangga. Ya, itu makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Kalau kita lihat di terjemahan lain, ayat ini dikhususkan untuk
rumah tangga. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini proses belum selesai, supaya engkau semakin seperti Kristus. Amin. Haleluya. Kita nggak mencari lagi seperti apa, validasi. Kita mencari Yesus kah. Coba lihat Yesus. Ketika dia dituduh, dia nggak keluar kemana-mana. Dia nggak bikin status Facebook, status WA, nggak. Dia bikinnya SW-nya. Yesus Kristus waktu dia dituduh penjahat sampai disalib, mulutnya dikatakan bungkam seperti domba yang dibawa ke pembantaian, mulutnya bungkam. Dia nggak sibuk klarifikasi sana dan sini, karena dia tahu kebenaran itu adalah milik Allah dan itu yang ada padanya. Kadang-kadang begitu kita dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan kita ingin membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Di dalam proses pembuktian inilah yang bisa sampai berbulan-bulan gak cakapan kita. Karena dua-duanya merasa benar. Dua-duanya gak ada yang merasa bersalah. Sampai mereka lupa, mereka terjebak bahwa hanya iblis lah yang selalu sejak dari dulu merasa benar. Dan iblis itu gak pernah merasa bersalah. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu itu adalah penjelmaan iblis yang gak pernah merasa bersalah. Sejak dari dulu dialah iblis yang gak pernah itu merasa bersalah. Ya, jangan merasa benar. Jangan merasa benar. Saya selalu mengatakan bahwa beban merasa benar dengan merasa bersalah, mana lebih tinggi? Hah? Itu seperti darah rendah dengan darah tinggi. Dengarkan baik-baik. Itu makanya iblis itu kan karakteristiknya begitu. Kenapa Yesus tidak membela diri? Karena dia tahu bahwa kebenaran itu yang membela. Saudara punya kebenaran? Saudara punya kebenaran? Percayalah, kebenaran itu aktif membela. Nanti suatu waktu orang akan lihat, wah, tolong doa. Apa nama saya nggak doa tiba parorok kalau dulu udah sempatnya aku agak nggak respect dengan Joseph itu contoh. Oh iya, rupanya dia yang benar ya. Karena kebenaran itu yang membela. Amin. Kalau engkau sibuk membela dirimu, perhatikan, yang ada kita stres, stroke. Tadi saya dihubungi kakak kami kemarin, udah agak koma hari ini. Tadi saya baru ngadu, udah katanya, doakanlah mama ini, udah nggak ada lagi harapan ini katanya. Yang kemarin singgah di sini. Kemarin sempat saya masih sharing kami sojo, kata abang itu, Pak John sini dulu kau, khutbah dulu kakakmu ini. Saya bilang, kakakku inilah si pencari validasi. Itu validasinya tinggi. Tuh itu memang moloho kata tuh itu kurang tak soalnya mau kata. Ini dengarkan. Kadang-kadang yang membenarkan diri inilah yang paling membuat kita stres. Yang kedua apa lagi? Ya, identitas baru kita milik Kristus. Transformasi karakter. Ya. Apa itu? Ini yang harus dibawa saudara. Transformasi karakter. Tujuan daripada Christ ini menjadi serupa dengan Kristus. Itu maksudnya apa? Identitas kita sekarang baru, kita menjadi milik Kristus. Yang kedua apa? Terjadi transformasi karakter kita. Kita makin serupa dengan Kristus. Kita makin serupa dengan Kristus. Jangan makin serupa dengan bapakmu, apalagi makin serupa dengan mamamu. Karena jujur, secara genetik kita ditarik menjadi serupa dengan siapa? Kalau enggak bapak kita, opung. Secara genetik, kalau enggak mirip seperti bapaknya, anak laki-laki nih, pasti mirip sama opung. Kalau anak perempuan enggak mirip seperti mamanya, pasti di atasnya. Coba Mak Boas ini mirip sama siapa sekarang? Mama atau di atasnya lagi opung atau bapak? Nggak tahu. Nggak ada pernah orang bilang, oh sono ciado, sono pengguna ada orang ini. Nang berani hati. Anu dia. Ayo, mau ini semirip siapa? Mama atau bapak? Nah itu kehilangan identitas. Mama Marco mirip siapa? Bapak atau mama? Bapak. Saya mirip bapak. Karena ada namanya genetik, kita ditarik menjadi serupa dengan mereka. Secara genetik. Tapi karena benih ilahi sudah ditaruh dalam roh kita, sekarang tarikan yang lebih kuat harusnya menarik kita
untuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita mengalami transformasi karakter, kita makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Amin. Yang tadinya malas WA sekarang jadi rajin. Itu artinya ada perubahan karakter. Boleh dibaca di sini. Kadang-kadang nemu dua tua saya ingat. Aku kadang-kadang jadi sensi juga di pamer ini kan. Kalau dijawab semua ini, pada penting doa sepatah kan. Nggak dijawab, nggak tua. Apa? Masih senang menang rohani Dewa. Harus ada perubahan. Amin. Kalau terlambat pulang, hubungi istrimu. Mami, gitu kan? Panggil mami kan? Mi, aku nanti pulang jam 9 ya, karena El Divo ini masih ada 2 lagi mau kubongkar. Contoh, kasih tahu. Ya, Pak Winis kasih tahu nggak kalau dia terlambat? Hah? Kasih tahu. Kasih tahu lah. Yang paling parahnya begini, istri pun nggak ditanya. Dan nggak khawatir lah, atau emang kalau mangulung bulan DP ini. Orang belum bisa asuransi nawai. Ya, mudah-mudahan lah konekan 700 sampai 1.500 nanti mampus lagi itu. Untungnya amat tuh, hebeng sudah menggutur pikiran lagi. Dan yang terakhir apa? Pengharapan dan kemuliaan hidup. Lihat, inilah kalau benih ilahi itu sudah sampai di kedalaman di roh kita apa? Hidup berbuah. Nah, siapa yang berbuah, yang pengharapan dan kemuliaan yang sudah mengalami transformasi, maka dia berbuah dan janji kekal. Tuhan berkati.